Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang BPMN yang telah kami buat. Yang pertama adalah BPMN pengadaan barang, lalu yang kedua ada BPMN prosedur surat masuk. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Selita Meriana, lalu rekan-rekan saya. Nama saya Nurfadila Aprilia Daulay. Nama saya Farida Fuad Banyamal. Nama saya Syarifah Depangraini. Oke, yang pertama-tama akan dijelaskan adalah Nurfadila, silahkan menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang pemodelan proses pengadaan barang perusahaan. Sebelum menjelaskan tentang contoh pemodelan proses pengadaan barang, saya akan menjelaskan pemodelan proses dan apa itu pengadaan barang. Pemodelan proses penggambaran tentang alur dari aktivitas bisnis dari sebuah perusahaan. Tujuan dari pemodelan ini adalah membantu pihak-pihak yang terlibat dalam proses mengerti dan memahami setiap langkah dari proses sehingga perusahaan dapat mencapai keuntungan yang maksimal dari pemodelan proses. Dalam penggambaran model bisnis dikenal sebuah metode atau form yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam menggambarkan proses-prosesnya. Metode itu disebut dengan Business Process Modeling and Notation yang dikenal sebagai BPMN. BPMN adalah standar untuk pemodelan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam proses bisnis diagram. Didasarkan pada teknik flowchart sangat mirip dengan diagram aktivitas dari Unified Modeling Language (UML). Tujuan dari BPMN adalah untuk mendukung manajemen proses bisnis baik untuk pengguna teknis dan pengguna bisnis, namun dapat mewakili proses yang kompleks. Di dalam pembuatan BPMN terdapat simbol-simbol. Yang pertama itu ada flow object. Di dalam flow object itu ada event. Di dalam event ada start, intermediate, event, dan end event. Apa sih itu notasi? Notasi menandakan apa proses bisnis dimulai atau berhenti. Aktivitas dan gateways. Suatu keputusan apa yang harus dipilih. Yang kedua ada connector object, elemen yang menghubungkan kegiatan bisnis. Connecting object ada beberapa bagian, ada sequence flow, message flow, association. Yang ketiga ada swim lane. Swim lane itu suatu kegiatan di dalam proses bisnis. Ada pole, menggambarkan keseluruhan organisasi dan bisnis jalur. Lane itu siapa saja yang melakukan proses bisnisnya. Artefak untuk menampilkan informasi tentang proses yang tidak terkait langsung dengan aliran. Dan saya akan menjelaskan pengadaan barang. Apa sih pengadaan barang itu? Pengadaan barang adalah kegiatan sistematik dan strategis untuk memperoleh barang berdasarkan prinsip, tujuan, dan ketentuan yang berlaku mulai dari sumber pengadaan sampai tempat tujuan berdasarkan tempat, kualitas, jumlah, biaya, waktu, dan tempat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Contoh dari pengadaan barang akan dijelaskan oleh teman saya, Selita Meriana. Saya di sini akan menjelaskan tentang BPMN pengadaan barang yang telah kita buat. Yang pertama itu departemen yang mengajukan akan membuat perencanaan kebutuhan seperti yang kita lihat di sini, membuat perencanaan kebutuhan. Lalu perencanaan kebutuhan ini didasari karena adanya kebutuhan material oleh masing-masing departemen dan dibuat oleh petugas di departemen yang mengajukan seperti itu. Jadi habis itu petugas dari departemen yang mengajukan itu membuat laporan kebutuhan barang, lalu memberikan laporan kepada manajer. Kenapa? Setelah membuat laporan, tentu kita harus membuat persetujuan, meminta persetujuan dari manajer agar penggunaan barang atau material dapat diketahui oleh pemimpin. Seperti itu, setelah manajer menerima laporan, manajer akan menandatangani atau tidak, seperti itu kan. Jika manajer tidak menandatangani, maka akan selesai di departemen yang mengajukan. Jadi laporan itu tidak diterima. Nah, misalkan manajer itu menerima atau menandatangani laporan seperti di sini, seperti yang terlihat di sini,
ya, maka manajer akan menyerahkan laporan ke bagian gudang atau warehouse ya, yang kita sebut sebagai warehouse gitu. Nah, ya, oke. Setelah laporan diterima di bagian warehouse, bagian warehouse atau gudang ini akan mengecek stok, apakah ada stok yang ada gitu. Nah, di sini seperti terlihat di sini, tersedia atau tidak. Jika tersedia barangnya, maka akan melakukan transaksi pemakaian barang, lalu selesai di departemen yang mengajukan. Jadi departemen itu mendapatkan barang dari perusahaan kita, lalu menerima barang. Nah, lalu selesai. Jika tidak tersedia, maka kita akan membuat dokumen permintaan pembelian, pengadaan barang. Ya. Tentu saja setelah membuat dokumen, kita harus meminta persetujuan lagi ke manajer ya, setelah manajer menyetujui permintaan pembelian seperti gambar di sini, setelah itu si purchasing di bagian gudang itu setelah dokumen yang ditandatangani, dokumen permintaan pembelian ditandatangani oleh manajer, maka dokumen itu akan diserahkan ke bagian purchasing. Nah, bagian purchasing akan menerima dokumen permintaan barang, lalu membuat permohonan penawaran harga ke vendor. Tentunya purchasing itu bagian untuk membeli barang ya. Jadi mereka akan membeli barang di vendor atau di kantor lain untuk membeli barang yang baru. Jadi di sini ada pembuat permohonan penawaran harga. Nah, si vendor di sini akan menerima permohonan harga, lalu membuat quotation. Setelah membuat quotationnya, ya, akan diberikan lagi ke bagian purchasing. Lalu bagian purchasing akan menerima quotation, lalu melakukan negosiasi harga untuk barang yang ingin dibeli oleh purchasing dari vendor tersebut. Jika ternyata vendor itu menyetujui harganya, harganya, maka akan membuat yang namanya purchase order. Setelah membuat purchase order, kita tentu saja harus membuat atau meminta persetujuan lagi kepada manajer kita atau atasan kita ya. Setelah manajer menyetujui purchase order yang telah dibuat, maka prosesnya lanjut ke menerima si purchasing ini ya. Si purchasing ini menerima persetujuan. Setelah menerima persetujuan dari manajer, mereka akan melakukan pemesanan. Tentunya melakukan pesanan ke vendor. Ya. Nah, jadi menerima pesanan ke vendor. Kalian dilihat di sini, menerima pesanan ke vendor, lalu vendor akan menerima pesanan, lalu melakukan pengiriman. Setelah melakukan pengiriman, si warehouse akan menerima pesanan dan menerbitkan dokumen penerimaan barang. Jadi si vendor sudah memberikan barangnya, lalu si warehouse menerima, ditaruh barangnya di gudang, lalu membuat dokumen penerimaan barang, dan sehabis itu melakukan pembayaran oleh finance. Jadi finance itu yang melakukan segala pembayaran di sini. Lalu si vendor itu menerima laporan pembayaran bahwa sudah terjadi transaksi di antara finance dan vendor yang kita pilih gitu. Jadi selesai sampai sini. Jadi segitu saja pengadaan barang yang telah kami buat. Dilanjutkan untuk di prosedur surat masuk. Pembahasan dari prosedur surat masuk DPMN. Pengertian surat masuk. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun dari perorangan, baik yang diterima melalui pos, kantor pos, maupun yang diterima dari kurir. Pengiriman
menyediakan buku pengiriman ekspedisi. Prosedur surat masuk dalam konteks bisnis proses model and nation BPMN merujuk pada langkah-langkah atau proses yang terstruktur untuk mengelola dan menangani surat masuk dalam suatu organisasi. BPMN adalah suatu notasi standar yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis secara grafis agar dapat dipahami dengan lebih mudah oleh berbagai pihak terkait. Dalam gambar 2.2 di bawah ini dibuat sebuah pemodelan prosedur surat masuk untuk panduan bagaimana seharusnya kegiatan surat masuk ini dilakukan. Yaitu dengan yang pertama, baik admin atau manajer yang melakukan login akan menerima notifikasi dari aplikasi. Lalu, admin akan menerima berita bahwa surat masuk dari instansi luar telah ada. Lalu, admin akan memproses surat tersebut dan menguploadnya pada sistem. Sistem aplikasi pun merespon dengan menyimpan surat yang diupload ke dalam database penyimpanan surat. Lalu, dari admin, manajer akan menerima dan mengecek notifikasi pada surat yang masuk. Setelah itu, manajer telah menerima surat yang dikirim dan selesai. Itu doang. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.